Rekan-rekan, duduk siap, gerak. Lapor kami dari, mohon maaf Ibu, lapor kami dari Angkatan 1, Kelompok 2, beranggotakan 10 orang, hadir lengkap, siap menerima materi pada pagi hari ini. Sekian. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Baik, rekan-rekan, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Sinta. Ya, kita sekarang ada di kelompok 2 ya. Karena kita ada di kelompok 2, maka nomor absen 1 di kelompok 2 ini menjadi nomor absen 11 di kelompok besar. Betul? Betul, Bu. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, karena Bapak dan kita di rolling ya, jadi Bapak dan Ibu baru sekarang ketemu saya di kelompok 2 ini, maka alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu demi kondusifnya pembelajaran kita. Oke. Jadi Bapak dan Ibu memperkenalkan diri dengan menyebutkan, sebutkan nama, kemudian sebutkan formasi CPNS yang dilamar, kemudian sebutkan juga asal ya, satker Bapak dan Ibu, satuan kerjanya dari mana. Dipersilakan dari nomor absen 1 kelompok 2 atau nomor absen 11 kelompok besar. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi. Kenalkan, nama saya Damianus Luni, biasa disapa Delon. Saya berasal dari instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Damianus, guru bahasa Indonesia di ND. Ya, salam kenal. Lanjut absen 12. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Masih pagi, Bu. Saya Dede Kayati, asal satuan kerja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, bertugas di MAN ND sebagai guru sejarah. Terima kasih. Ya, guru juga ya, guru MAN di ND. Salam kenal ya Ibu Dede. Ya, baik. Iya, lanjut absen 13. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Desi Lutfiati Mojo, asal dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, penempatan di Madrasah Aliyah Negeri ND sebagai guru geografi. Salam kenal, Bu. Iya, salam kenal Bu Desi, guru MAN juga ya di ND ya. Jangan-jangan ini ya saling kenal ya sama yang 2 sebelumnya. Ya, Sama-sama. Ya. Kita satu ini. Satu fungsi. ini ya. Sekolah. Satu sekolah. Cuman ada yang guru bahasa Indonesia, ada yang guru apa tadi ya? Sejarah. Ya. Guru sejarah. Ya. Jadi mata pelajarannya beda-beda. Oke, Ya. Lanjut absen 14. Absen Selamat 14. pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emanuela Apollonia Onajano, biasa dipanggil Ona. Saya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dengan formasi jabatan ahli pertama guru kimia di SMAK Negeri ND. Terima kasih. Iya, sama ya, masih di MAN ND dengan mata pelajaran kimia ya. Guru kimia di MAN ND. Salam kenal Bu Emanuela. Oke, lanjut absen 15. Ya, silakan. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya minta izin karena ada terkendala jaringan, jadi saya menggunakan HP Bu. Ya. Boleh, silakan.
Perkenalkan, nama saya Endang Wibisono Siswanto, panggilan Endang, asal Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan tempat kerja di Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende, guru bimbingan dan konseling. Terima kasih, Bu. Salam kenal. Salam kenal Ibu Endang, guru BK ya, sama masih di Man Ende. Ya, tapi kasihan ya sampai naik-naik gunung kayaknya untuk mencari sinyal ya biar ada jaringan. Tapi biasa ya kemarin ada yang PJJ pelayanan publik ke pantai ya sinyal, ada yang naik ke gunung cari sinyal. Benar-benar berjuang ya, berjuang sinyal ya. Iya. Ibu ya. Oke. Lanjut 16. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Eka Narendra Putra, bisa dipanggil Naren. Saya sebagai formasi jabatan adalah penyusun laporan keuangan dari Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Ya, salam kenal Pak Dewa Gede. Oke, salam kenal. Dari Bangli, deket ya, masih di Bali. Iya, dekat. Ya. Dan nggak ada kendala sinyal kayaknya. Sementara aman Ibu. Lanjut absen 17. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Agung Ngertajaya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli juga Ibu, sebagai formasi jabatan sebagai penyusun laporan keuangan. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Berarti satu satker ya. Lanjut absen 18. Oke, selamat pagi Bu. Salam kenal juga. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Made Dwija Bawo, bisa dipanggil Dwija, dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli juga, dengan formasi jabatan penyusun laporan keuangan. Terima kasih Bu. Iya, satu satker ya dengan yang sebelumnya Pak Dwija. Ya Bu. Ya Bu. Lanjut absen 19. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Nama saya Kade Ria Citra Dewi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli juga sebagai penyusun laporan keuangan. Iya, banyak ya penyusun laporan keuangan Bangli ya. Ya, 5 Tadi Bu. sudah terang ya. Iya, salam kenal Kade Ria ya. Oke, salam kenal juga Bu. Lanjut absen 20. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sinta Pradnyani, bisa dipanggil Sinta. Saya juga dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli dengan formasi jabatan penyusun laporan keuangan juga Bu. Terima kasih. Salam kenal Ibu. Salam kenal, 5 orang penyusun laporan keuangan. Luar biasa ya Bangli. Berarti nanti laporan keuangannya itu nanti ya wajar tanpa pengecualian gitu nanti ya. Karena ada 5 orang baru ya. Iya, semoga ya. Oke, baiklah itu terkait perkenalan ya, karena kita sudah ya tahu namanya gitu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu satkernya. Kita akan ke step berikutnya yaitu terkait penugasan. Ya, kenapa penugasan? Ya karena Bapak dan Ibu terkait deadline. Jadi diharapkan setelah labsum ini Bapak dan Ibu cek LMS-nya ya. Dilihat deadline-nya agar Bapak dan Ibu tidak terlambat mengumpulkan tugas. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti akan memperoleh tugas individu, kemudian kuis individu. Ya, terkait dengan tugas individu, silahkan disesuaikan ya. Kadang-kadang ada dapat tugas bikin video, kadang-kadang yang bukan video. Kalau biasanya dalam bentuk video itu, Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengupload link YouTube-nya ke LMS. Ya. Link YouTube-nya tentunya yang ditautkan sehingga kita klik linknya akan muncul videonya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu tidak dalam bentuk video ya biasanya kita instruksinya dalam bentuk PDF ya. Jadi silakan dilihat penjelasan tugasnya ya. Tentunya ya Bapak dan Ibu ingat sekali lagi karena sering ada yang salah ngupload ya dalam bentuk Word ya padahal instruksinya dalam bentuk PDF. Yaitu terkait penugasan yang bukan video. Kemudian terkait dengan kuis ya Bapak dan Ibu, sebelumnya kami sebelum Latsar Kemna kami ada Latsar Kumham dan yang sudah kami siapkan adalah kuis yang berupa multiple choice.
Tetapi karena ingin membantu Bapak dan Ibu, pengalaman kami di Kumham nilainya beraneka ragam ya, multiple choice kan sistem yang bekerja. Jadi nggak bisa diapa-apain, kami nggak bisa bantu. Jadi caranya kami membantu dengan memberikan essay pada kuisnya Bapak dan Ibu. Ya, dengan harapan Bapak dan Ibu benar menjawabnya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu keliru menjawabnya, ya konsekuensinya nol. Nah, tentunya itu tidak sesuai dengan harapan kami untuk membantu Bapak dan Ibu. Ya, kalau dapat nol, ya terpaksa harus di-riset agar Bapak dan Ibu mengirim ulang jawaban yang benar, dan itu 2 kali kerja. Ya, kalau Bapak dan Ibu menjawab sekedar asal-asalan pun, nah itu tidak menjawab niat baik kami yang membantu Bapak dan Ibu. Maka diharapkan berikanlah jawaban dengan sungguh-sungguh, ya, tidak sekedar dan tidak asal. Ya, jadi kami ingin membantu Bapak dan Ibu, hendaklah juga mau dibantu gitu ya. Oke, itu terkait dengan kuis Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, tidak sekedar atau asal-asalan. Ya, agar Bapak dan Ibu bisa maksimal di sana ya, dan tercapai tujuan kami untuk membantu Bapak dan Ibu ya. Kemudian terkait dengan tugas kelompok. Ya, Bapak dan Ibu ada tugas kelompok nanti yang siapapun koordinator kelompok ini ya, nanti di sistemnya itu sudah di LMS sudah diatur bahwa yang akan mengupload nanti tugas kelompoknya adalah nomor absen 1 di kelompok tersebut. Berarti nomor absen 1 di kelompok 2 ini adalah nomor absen 11. Ya. Jadi silakan dikondisikan agar nomor absen 1 di kelompok ini mengupload tugas kelompok di LMS. Ya. Oke, itu terkait dengan penugasan. Ya, itu terkait penugasan. Ya, untuk penugasan jelas ya Bapak dan Ibu, karena sudah punya pengalaman di agenda 1 dan 2 tentu nggak ada masalah, karena sama dengan teman-teman Bapak dan Ibu ya, mau angkatan 1 sampai angkatan 6 sama semua ya. Oke, tentunya nggak ada masalah ya. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas ya, kita mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Oke, sedikit penjelasan ya. Sedikit pengantar sebelum kita masuk ya Bapak dan Ibu. Karena kita masuk di Latsar ini, Bapak dan Ibu mungkin taunya Latsar. Ya, kalau dulu namanya bukan Latsar Bapak dan Ibu, namanya adalah Diklat Prajabatan. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu ya. Jadi era saya namanya masih Diklat Prajabatan. Sistemnya itu tatap muka ya, selama 2 minggu atau 14 hari. Ya, full klasikal, tapi teori saja. Nah, kemudian kaitan dengan apa namanya perubahan ya dari product oriented ke customer oriented ya, kaitan juga dengan perbaikan citra PNS yang buruk di mata masyarakat, tuntutan masyarakat ya, kita semakin berbenah diri, kurikulumnya berubah. Jadi mulai tahun 2015 ada namanya Diklat Prajabatan Pola Baru. Itu kurikulumnya oleh lembaga administrasi negara. Ya, memulai menggunakan sistem klasikal non klasikal. Ya. On off kampus itu mulai ada. Ya. Mulai juga membuat suatu rancangan aktualisasi. Jadi tatarannya bukan lagi teoritis saja, tetapi juga mulai bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut ya yang diperoleh saat klasikal yang diterapkan pada non klasikal, ya. Pada off kampus diterapkan. Ya, itu mulai 2015. Kemudian nomenklaturnya yang Diklat Prajabatan Pola Baru itu berubah menjadi pelatihan dasar CPNS itu sejak tahun 2018. Jadi namanya pelatihan dasar CPNS. Diklat itu berubah ya, Diklat itu pendidikan dan pelatihan berubah namanya menjadi pelatihan. Ya, kemudian mulai ada namanya materi WOG, dulu nggak ada ya. Materi Whole of Government. Nanti kita dapat materinya di agenda 3 ini. Jadi materi di agenda 3 ini adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Jadi apa namanya? Kenapa ada perubahan itu ya? Seperti yang kita ketahui, nothing lasts forever.
Tidak ada yang pasti di dunia ini, tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Oleh sebab itu, ya kita semua berubah. Tapi berubahnya nggak sekedar berubah. Berubah yang diharapkan itu, dan berubah itu tidak sekedar berbeda, ya. Tapi yang diharapkan perbedaan itu berubahnya ke arah yang lebih baik, membawa kebermanfaatan yang lebih. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, ya pada ya kurikulum ya pelatihan dasar CPNS ini Bapak dan Ibu ada namanya nanti ya kita agenda 1, 2, dan 3 untuk mempersiapkan Bapak dan Ibu menghadapi agenda 4 nanti agenda habituasi untuk melaksanakan suatu aktualisasi ya di tempat tugas Bapak dan Ibu. Ya, oke. Itu kaitan dengan agenda pembelajaran kita. Nah, arah yang dituju apa? Ini dia. Terwujudnya PNS yang profesional, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Jadi ada kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS, yang mana setiap agenda itu ada benang merahnya, ada saling keterkaitannya. Ya tentunya untuk mewujudkan ini pegawai ASN yang profesional, ya sebagai pelaksana, pelayan, dan pemersatu bangsa. Adapun tujuan tiap agenda itu, Bapak dan Ibu, ya tujuan dari agenda bela negara, yaitu agenda pertama ini, ya diharapkan mampu ya untuk menerapkan sikap perilaku bela negara sebagai proses ya pembentukan sikap perilaku sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian ya mata pelatihannya sudah diperoleh. Kemudian di agenda 2, agenda aneka. Jadi di sini nggak ada studi lapangan ya karena kita pandemi. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan bisa menginternalisasi nilai-nilai aneka itu ke dalam diri dan bisa mengkaitkan ya nilai-nilai aneka tersebut dengan kegiatan yang akan dilakukan nanti ya, kaitan dengan aktualisasi Bapak dan Ibu. Kemudian di agenda 3, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, tujuannya untuk memperkuat pemahaman terhadap pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi di manajemen ASN, Bapak dan Ibu nanti silakan baca Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 11 tahun 2017, kemudian PP Nomor 53 tahun 2010. Kaitan dengan Bapak dan Ibu memahami hak dan kewajiban Bapak dan Ibu ya, reward and punishment dan lain sebagainya. Ya, yang wajib diketahui oleh seorang PNS. Ya, jadi silakan dibaca undang-undangnya ya, regulasinya, aturannya. Itu terkait dengan manajemen ASN. Ya, terkait dengan pelayanan publik, Bapak dan Ibu, kita ya dalam setiap yang kita lakukan sebagai seorang ASN, ya, kita itu memberikan pelayanan publik. Jadi ada bentuk pelayanan. Pemimpin adalah pelayan. Ya, jadi setiap yang kita lakukan itu mengandung unsur pelayanan. Ya, sehingga skupnya besar nanti ya di pelayanan publik. Kemudian di whole of government ya yang melatar belakangi mata pelatihan whole of government ini adalah adanya ego sektoral di masing-masing departemen. Sehingga kita belajar materi ini dengan dengan harapan bahwa ego sektoral itu bisa kita kita hilangkan. Jadi yang saling berkaitan nanti silakan berkoordinasi bekerja sama ya untuk mewujudkan satu kesatuan ya, memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Tidak mengedepankan ego sektoral. Itu tujuannya dari materi whole of government itu ya. Dulu nggak ada, baru sekarang muncul nama ego sektoral tersebut. Kemudian di agenda habituasi, ya jadi Bapak dan Ibu, di konsep aktualisasi di awal, Bapak dan Ibu sudah sedikit diberikan penjelasan ya oleh pemateri di agenda 1 kaitan dengan konsep aktualisasi. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapat penjelasan aktualisasi lagi dari coach masing-masing ya, kaitan dengan agenda habituasi tersebut. Kaitan dengan Bapak dan Ibu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, bukti-bukti fisik kaitan dengan setiap kegiatan yang dilakukan di agenda habituasi tersebut. Nanti juga ada evaluasi akhirnya, yaitu berupa seminar rencana aktualisasi dan seminar aktualisasi. Ini masih yang lama, kita undang-undang terbarunya sudah tahun 2021. Ya, kaitan dengan yang sudah diperoleh sebelumnya. Materi yang sudah diperoleh sebelumnya, materi apa saja? Silakan.
Silakan Kadek Ria. Materi wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, lalu di agenda 2 nilai-nilai aneka. Ya, itu kan nama materinya. Ya. Isinya, kontennya, substansi yang diperoleh apa dari materi sebelumnya? Yuk, silakan Kadek Ria. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Jadi dari materi yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana kita yang dapat dipahami bahwa kita harus menyatukan satu pandangan bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, tetapi kita itu berbeda-beda tetapi satu. Dan bagaimana cara kita membela negara itu, salah satunya itu yang rasa cinta tanah air, contohnya itu dengan menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang agenda 2 mengenai nilai-nilai aneka, kita jadi tahu bagaimana nilai-nilai apa saja yang harus yang dimiliki oleh seorang ASN agar dapat menjadi seorang pelayan publik yang baik. Terima kasih, Bu. Ya, itu yang dimaksud ya, itu kontennya ya, substansi yang diperoleh. Ya, Ibu Desi perwakilan dari MAN ya? Iya. MAN ya, ND. Oke, MAN ND. Ya, tadi sudah dari MAN ND. Sekarang yang dari Bangli. Silakan, perwakilan Bangli. Ada Ria lagi atau yang lain? Siapa saja boleh, silakan. Salah satu. Ayo Kadek Ria, mau nyoba lagi. Baik Bu, dari agenda 1 yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara, yaitu kita jadi mengetahui sejarah-sejarah berdirinya Indonesia dari sebelum merdeka, dan kita juga jadi bisa lebih menghargai pahlawan-pahlawan, dan kita sebagai ASN yaitu tugasnya yaitu membela negara dan melanjutkan perjuangan pahlawan sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk nilai-nilai aneka, jadi kita bisa mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam melakukan pekerjaan. Misalnya kita harus melakukannya dengan akuntabilitas, yaitu konsisten dan jelas, dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada publik, dan juga nasionalisme, yaitu kita harus misalnya memecahkan masalah dengan musyawarah mufakat, lalu etika publik, kita tahu bagaimana cara melayani publik dengan baik dan juga benar. Selanjutnya komitmen mutu, di mana kita harus lebih meningkatkan inovasi kita dalam memberikan pelayanan sehingga dapat berubah dan berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya ya seperti itu, Bu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Iya, terima kasih Kadek Ria. Mungkin cukup perwakilan ya, satu orang. Iya. Oke, kita akan lanjut ke manajemen ASN. Ya, izin share screen. Ya, tadi sudah ya Bapak dan Ibu sudah tahu ya, masih ingat ya Bapak dan Ibu ingat materi yang sudah lewat tidak boleh dilupakan ya, karena ada benang merahnya, ada saling keterkaitannya baik agenda 1, 2, 3 maupun 4, sehingga tidak boleh dilupakan ya. Kita lanjut ya ke manajemen ASN ya. Manajemen ASN yang ada di agenda 3 ya. Manajemen ASN ini kaitan dengan Bapak dan Ibu belajar ya, belajar undang-undang ya. Undang-undang bukan belajar ya, undang-undang nggak dipelajari ya, dibaca ya, minimal tahu ya, nggak usah dihafal, nanti berubah lagi undang-undangnya, dihafal lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu susah terus Bapak dan Ibu, undang-undangnya ganti terus. Jadi lebih baik minimal Bapak dan Ibu tahu ya, di-download gitu Bapak dan Ibu, silakan di-print, nanti sekiranya apa yang perlu diketahui Bapak dan Ibu baca ya. Minimal tahu.
Ya, kalau Pancaprasetya, ada yang tahu nggak Pancaprasetya Korpri? Ada yang tahu? Halo. Hai. Ada yang tahu Pancaprasetya Korpri? Ya, kalau tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu. Gampang jawabannya ya. Belum tahu, Ibu. Tidak akan Tahu, Bu. Belum tahu, Ibu. Belum tahu, Ibu. tahu. Belum Ya, tahu, Bapak. Bu. Ya, sekarang gampang ya, sekarang eranya teknologi, semua pasti punya HP, silahkan nanti tanya sama Google ya Bapak dan Ibu. Itu menjadi tugas Bapak dan Ibu di pertemuan kita berikutnya. Bapak dan Ibu silahkan melafalkan Pancaprasetya Korpri. Kenapa wajib untuk tahu? Ya, Bapak dan Ibu mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya kegiatannya Bapak dan Ibu. Berjalan dengan lancar sehingga Bapak dan Ibu C-nya hilang, sehingga Bapak dan Ibu nanti dari Keluarga Besar Korps Republik Indonesia. Ya, minimal tahu ya. Buka nanti ya di search Google atau video. Ya, diharapkan Bapak dan Ibu baca kertas atau baca dari HP pun mungkin saya nggak tahu, kan kita online, nggak masalah ya. Karena nyontek itu usaha juga, nggak dilarang juga Bapak. Tugasnya untuk mencari tahu. Yang penting Bapak dan Ibu tahu ya. Ya, ASN ya, ini ASN Republik Indonesia ya. Ini baju apa? Baju Korpri kan? Bapak dan Ibu nanti pakai baju Korpri nih. Ya, kayak saya di sini tiap tanggal 17 pakai baju Korpri. Ya, Bapak dan Ibu mungkin hari-hari tertentu akan pakai baju Korpri di instansi masing-masing karena merupakan bagian dari ya anggota ya atau bagian dari keluarga besar Korpri. Itu sebabnya wajib untuk tahu. Ya. Itu ya tugas untuk pertemuan berikutnya. Kita tidak nyanyi. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup. Jadi nggak usah nyanyi. Ya, ini Mars Korpri ya. Mars Korpri. Kenapa Mars Korpri? Ya karena kita bagian dari keluarga besar ya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi minimal di sini Bapak dan Ibu tahu Pancaprasetya. Siap Bapak dan Ibu melafalkan Pancaprasetya? Siap. Ya, pertemuan berikutnya ya. Nanti habis Zoom ini coba di-download, search saja di Google. Ini hasil belajarnya, ya indikatornya, keberhasilannya, materi kita. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, silakan baca sendiri. PP Nomor 11 Tahun 2017, silakan baca sendiri. PP Nomor 53 Tahun 2010, silakan baca sendiri. Ini nggak usah karena ini masih yang lama. Kita yang terbaru sekarang tahun 2021 ya. Jadi saya belum ganti. Yang terbaru tahun 2021. Acuan dari kegiatan kita. Kaitan dengan ya Bapak dan Ibu mau jadi PNS ya. Kenapa mau jadi PNS Bapak dan Ibu? Apa yang memotivasi untuk menjadi seorang PNS? Ayo, kenapa? Yuk, salah satu aja perwakilan. Ikut-ikutan. Ya silahkan. Ya, motivasi saya menjadi CPNS adalah untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Damianus ya untuk melayani masyarakat ya. Betul ya, karena memang kita tuh fungsi ASN ya pelayanan publik, melayani masyarakat sudah pasti ya. Ya, itu sudah pasti. Jadi mau melayani masyarakat. Ya. Jadi diharapkan ya kita nanti memiliki pengetahuan, skill ya bagaimana memberi pelayanan kepada masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas masing-masing. Kayak pada Damianus jadi guru ya, gimana bisa melayani dengan baik. Tentu yang dilayani adalah murid-muridnya ya. Bisa mengajar murid-muridnya, memfasilitasi murid-muridnya
Ya, kalau di era pandemi sekarang ya mungkin ekstra ya Pak Damianus ya, mungkin online. Jadi kadang-kadang ya karena ada loh muridnya dipanggil gitu, kameranya nggak nyala, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut ya, ditinggal kayaknya. Jadi tantangannya ekstra di era pandemi ini ya, karena secara online ya. Karena guru itu kan bukan hanya mengajar, tapi mendidik ya. Ya, punya tantangan tersendiri. Oke ya, selamat sukses menjadi guru ya. Ada juga yang penyusun laporan keuangan, apapun profesi Anda ya. Jadi sudah mau jadi PNS ya silahkan konsisten dengan komitmen di awal, niat baiknya di awal jadi PNS apa sampai akhir pun seperti itu. Ya, kaitan dengan manajemen ASN. Ya, kita mendengar istilah ASN, PNS, P3K, pegawai ASN. Ya, kalau ya erat kaitannya dengan manajemen ASN. Istilah ini. Ya, ini ada 3 materi ini. Ya, diharapkan Bapak dan Ibu bisa di isu ini kan Bapak dan Ibu sudah peroleh tuh belajar di agenda 1 menggali isu. Kemudian diharapkan dari 3 materi ini Bapak dan Ibu bisa nanti belajar ya untuk dari kegiatan-kegiatan yang akan dirancang untuk agenda 4 tuh Bapak dan Ibu bisa ya mengumpulkan output atau bukti fisik ya. Dan itu terukur dalam artian tuh bisa diperlihatkan secara nyata. Jadi ada ini aneka terkaitan. Jadi dari aneka Bapak dan Ibu, kemudian ada diinternalisasi kegiatan-kegiatan, diinternalisasi dalam diri kita ya, dalam diri Bapak dan Ibu, nilai-nilai aneka ini, kemudian bisa mengkaitkan nilai-nilai aneka itu dengan kegiatan yang akan dilakukan ya. Jadi isu tuh untuk memecahkan isu itu nanti kan di breakout ya ke dalam solusinya ke dalam kegiatan-kegiatan ini. Solusi untuk memecahkan isu dalam untuk kegiatan-kegiatan itu, kemudian dalam kegiatan-kegiatan itu tuh nanti dikaitkan dengan nilai-nilai aneka. Ya. Juga dengan termasuk yang materi agenda 3 ini. Kemudian masing-masing kegiatan itu tentu ada outputnya atau bukti fisiknya yang terukur. Terukur artinya bisa dibuktikan secara nyata, bisa ditunjukkan. Itu kaitan dengan untuk mencapai kompetensi CPNS ya. Ya, sekarang kita ke kedudukan peran, hak dan kewajiban ya serta kode etik ASN. Kaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tadi kan Bapak dan Ibu diharapkan untuk baca ya. Baca modul udah semua. Di MOC kan udah ada. Modul ini agenda 3 sudah dibaca? Sudah, Ibu. Iya. Nah, kalau sudah baca modul ya nanti silakan tinggal baca undang-undangnya. ASN apa? Kira-kira ASN apa? Apa ASN itu? Ayo. Iya menjawab, Bu. Silakan. ASN itu adalah aparatur negara, Bu. Terima kasih. Ya. ASN itu adalah aparatur sipil negara, ya, yang merupakan profesi bagi PNS maupun P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Ini ada di pasal 1, ya, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tersebut. Silakan dibaca sendiri. Kalau pegawai ASN itu apa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan izin. Pegawai ASN itu pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. Ya. Seperti itu. Ya, begitulah kurang lebih ya. Jadi pegawai ASN itu PNS ya maupun P3K dengan perjanjian kerja. Ya. Jadi diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Ya, atau diberi tugas negara lainnya, kemudian digaji berdasar peraturan perundang-undangan. Kalau PNS apa? PNS itu apa? Ayo Bapak dan Ibu kan PNS. Semua berharap C-nya hilang kan? Jadi PNS. PNS itu apa?
Ayo. Mungkin pegawai pemerintah tanpa perjanjian kerja, Bu. Oke. Izin Bu, menjawab Bu. Tawan belum baca. Ya silakan yang lain melengkapi. Pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan diterimanya nomor induk kepegawaian, nomor induk pegawai. Ya, punya NIP ya. Resmi dia punya NIP. Alias pensiun ya, sampai pensiun nanti jadi pegawai ya. Jadi kontraknya itu jelas ya. Di PNS itu WNI, warga negara Indonesia, dia memenuhi syarat tertentu. Maksudnya syarat tertentu itu apa? Ya contoh Bapak dan Ibu CPNS sekarang kan baru 80% tuh. Ya untuk jadi PNS itu syaratnya apa? Ya, ikut pelatihan dasar CPNS. Kalau lulus jadi PNS, nggak lulus nggak jadi PNS. Itu ya. Jadi kalau sudah PNS baru 100%. Ya, jadi syarat tertentu itu contohnya kayak Bapak dan Ibu mau ikut apa namanya itu tes, kan ada itu persyaratan administrasi, formasi jabatan yang dilamar apa ya. Kemudian kaitan dengan administrasi, persyaratan administrasinya terpenuhi enggak? Kalau sudah terpenuhi, masuk ke step berikutnya ya. Dan Pak Ibu sudah melalui itu semua sampai akhirnya tiba di pelatihan dasar CPNS ini. 80% baru lulus CPNS, latsar CPNS barulah 100% ya. Jadi seorang PNS. Ya. Itu yang dimaksud dengan syarat tertentu ya. Ada yang harus Bapak dan Ibu penuhi dulu untuk menjadi seorang PNS. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ya. Sesuai dengan formasi yang dilamar. Ya. Kalau P3K, apa P3K itu? Izin menjawab, Ibu. Menurut saya, P3K itu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu dan memiliki kontrak tertentu atau perjanjian kerja terhadap instansinya. Ya. Ya, dia punya ini ya, memenuhi syarat tertentu ya. Kemudian dia diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Dia memang dibutuhkan ya. Kemudian jangka waktu tertentu dikontrak gitu modelnya, dan kontrak itu bisa diperpanjang, bisa nggak diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansinya ya. Dan itu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, kaitan dengan jenis status dan kedudukan ASN itu ada di pasal 1 butir 3 dan pasal 7 untuk PNS ya, yaitu status pegawai tetap punya NIP ya. Kemudian melaksanakan tugas pemerintahan. Kalau P3K itu diatur dalam pasal 1 butir 4 pasal 7. Ya, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan, kemudian sama-sama melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukannya sama ya, sebagai unsur ASN, kemudian melaksanakan kebijakan bebas dari intervensi golongan dan politik. Itu saya dengan fungsi ASN. Fungsi ASN yang mana? Fungsi ASN yang sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Karena kalau dia terlibat dalam partai politik, dia tidak akan bisa netral. Oleh sebab itu, harus pilih salah satu ya, PNS atau partai politik. Itu nggak bisa bersamaan. Kaitan dengan ini, fungsi sebagai perekat dan pemersatu. Jadi harus netral. Ya, ini adalah peran pegawai ASN, Bapak dan Ibu. Itu silakan. Ini ada di pasal 10 UUD nomor 5 tahun 2014 dan pasal 12 UUD nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dibaca sendiri. Kaitan hak dan kewajiban ASN ya. Ini ada di pasal 1 butir 3 ya. Pasal 21 dan 23 kaitan dengan PNS, dia berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan fasilitas, cuti, ya, kemudian jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kaitan dengan P3K, yaitu pasal 1 butir 4, pasal 22 dan 23, yang dia berhak mendapat gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perbedaannya adalah pada NIP. Ya. Jadi P3K nggak bernip, PNS bernip. Kemudian di pensiun dan hari tua juga ya. PNS ada pensiun dan hari tua, tetapi P3K enggak. Sebenarnya sama saja ya.
toh ini juga jaminan pensiun dan hari tua dipotong ya dari penghasilannya PNS itu sendiri untuk dibayarkan pensiunnya. Kalau P3K nggak ada pensiunnya, berarti dia full, bisa dia nabung sendiri untuk persiapan hari tua. Jadi sebenarnya sama saja. Ini kode etik dan perilaku ASN, manajemen ASN, silakan dibaca sendiri Bapak dan Ibu, ada di undang-undang tersebut, nilai dasar ASN. Mohon izin Ibu. Sistem rate, ya. Mengingatkan kembali untuk waktunya Ibu. Sesuai Ya. dengan arahan Ibu Yuyun. Iya, saya ingat makanya saya cepat-cepat tadi ya. Oke, terima kasih Bu. Kurang interaktif dengan Bapak dan Ibu karena mengejar waktu. Ya, kaitan dengan sistem merit, tugasnya Bapak dan Ibu tentang sistem merit. Ya. Sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Ya, wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ini ada di undang-undang yang saya sebutkan tadi. Silakan baca, Bapak dan Ibu baca sendiri ya, kaitan dengan tugas ya. Jadi non diskriminasi, nggak ada diskriminasi. Itu tujuannya dari sistem merit ini ya. Ya, ini falsafah sistem merit ya. Jadi apa itu sistem merit sekali lagi ya? Kebijakan dan manajemen ASN yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang, pekerjaan, ras, warna kulit, agama, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi itu tujuannya untuk agar tidak ada diskriminasi. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi sebagai strategi untuk membangun profesionalisme dan integritas ASN. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Sebelum kita balik ke room besar ya, karena waktu sudah habis, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memimpin doa, melapor Bapak pembelajaran telah berakhir sekaligus memimpin doa. Dipersilakan. Mohon izin Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Ibu sebelumnya. Untuk seluruhnya duduk siap gerak. Lapor kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 2 telah selesai menerima materi pada hari ini. Laporan selesai. Ya, bubarkan. Bubarkan. Baik, rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk seluruhnya, duduk istirahat, gerak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, demikianlah pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Yang sesungguhnya Bapak dan Ibu. Silakan dimantapkan pada asinkronus, baca lagi, download sendiri, baca sendiri. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Kalau Ibu Hawa ya.